Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanto, NIM 210301501187, kelas PJKRI angkatan 2021. Sini saya akan mempresentasikan materi bab 3 mata kuliah pendidikan rekreasi, yaitu pengertian olahraga, olahraga rekreasi, dan bermain. Langsung saya ke penjelasan ke materi. Yang pertama itu olahraga. Di sini terdapat pengertian olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan pasal 1 ayat 1, di mana olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Di sini pada dasarnya manusia hidup memerlukan olahraga agar tubuh tetap sehat dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Olahraga yang teratur mampu mengembangkan kondisi tubuh kembali dalam keadaan segar setelah melakukan aktivitas sehari-hari yang melelahkan. Olahraga juga merupakan suatu kegiatan manusia dan olahraga mempunyai pengaruh terhadap pribadi pelakunya. Hal ini telah dikemukakan oleh Abdul Qadir Ateng pada bukunya pada tahun 1998 halaman 4 sebagai berikut. Olahraga adalah kegiatan jasmani atau kegiatan fisik manusia yang berpengaruh terhadap kepribadian dari perilakunya. Sudah barang tentu, kegiatan fisik dalam olahraga adalah kegiatan yang menuntut kesanggupan jasmania tertentu untuk menggunakan tubuh secara menyeluruh. Kemudian, selanjutnya itu di sini terdapat definisi olahraga secara umum. Aktivitas fisik yang sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan atau menjaga kualitas hidup seseorang. Jadi pengertian olahraga secara umum yaitu aktivitas fisik yang sistematis dan bertujuan untuk meningkatkan atau menjaga kualitas hidup seseorang. Selanjutnya, yaitu olahraga dapat mempengaruhi kehidupan seseorang karena kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh fisik, psikologis, dan sosial. Hal ini sesuai dengan dasar-dasar olahraga yang dikemukakan oleh John Horne pada tahun 2005 di bukunya halaman 132. Sebagai berikut, yang pertama itu olahraga bersifat fisik. Pertumbuhan fisik yang harmonis, yaitu pengaruh yang sangat baik terhadap pertumbuhan otot-otot, peredaran darah, pernapasan, pencernaan, reaksi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu olahraga bersifat rohani. Artinya seperti keberanian, ketekunan hati, percaya pada diri sendiri, orang lain, dan lain-lain. Kemudian olahraga bersifat sosiologis, memperbanyak pergaulan, dan mengisi waktu luang. Pengaruh olahraga yang lebih terlihat dan dirasakan langsung oleh pelaku olahraga itu sendiri yaitu olahraga yang bersifat fisik. Dalam olahraga yang dilakukan pada dasarnya akan membentuk dan mengubah diri seseorang secara fisiologi tubuhnya. Menurut Wara Kushartanti yang dikutip Nova Anggriawan pada 2015 di bukunya halaman 10, olahraga yang dilakukan secara teratur dengan takaran yang cukup akan menyebabkan pengaruh sebagai berikut. Yang pertama itu perubahan pada jantung. Jantung akan bertambah besar dan kuat sehingga daya tampung besar dan denyutan kuat. Kedua hal ini akan meningkat efisiensi kerja jantung. Efisiensi kerja yang tinggi, jantung tak perlu berdenyut terlalu sering. Orang yang tidak melakukan olahraga, denyut jantung rata-rata 80 kali per menit. Sedang pada orang yang melakukan olahraga teratur, denyut jantung rata-rata 60 kali per menit. Dengan demikian, dalam 1 menit dihemat 20 denyutan. Dalam 1 jam, 1.200 denyutan. Dan dalam 1 hari, 28.800 denyutan. Penghematan tersebut menjadikan jantung awet dan boleh diharap hidup lebih lama dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Jadi, sebagai orang yang memiliki olahraga teratur akan memiliki dampak yang berbeda dengan orang yang tidak melakukan olahraga teratur. Itu yang pertama itu perubahan pada jantung.
di mana pada umumnya orang yang tidak melakukan olahraga teratur atau olahraga denyut jantung itu rata-rata 80 kali per menit, sedangkan orang yang mau melakukan olahraga secara teratur maka denyut jantungnya itu 60 kali per menit. Jadi lebih singkat daripada orang yang tidak melakukan olahraga teratur. Daya tahan jantungnya berbeda dengan orang yang tidak melakukan olahraga. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan pada pembuluh darah. Kemudian selanjutnya itu perubahan pada pembuluh darah. Di sini jelaskan elastisitas pembuluh darah akan bertambah karena berkurangnya timbunan lemak dan penambahan kontraksi otot dinding pembuluh darah. Elastisitas pembuluh darah yang tinggi akan memperlancar jalannya darah dan mencegah timbulnya hipertensi. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa di samping elastisitas pembuluh darah yang meningkat, pembuluh-pembuluh darah kecil atau kapiler akan bertambah padat. Penyakit jantung koroner dapat diatasi dan dicegah dengan mekanisme perubahan ini. Kelancaran aliran darah juga akan mempercepat pembuangan zat-zat lelah sebagai sisa pembakaran sehingga bisa diharapkan pemulihan kelelahan yang cepat. Kemudian selanjutnya itu dampak dari olahraga rutin itu perubahan pada paru-paru. Elastisitas paru-paru akan bertambah sehingga kemampuan berkembang kempis juga akan bertambah. Selain itu, jumlah alveoli yang aktif atau terbuka akan bertambah dengan olahraga teratur. Kedua hal tersebut akan menyebabkan kapasitas penampungan dan penyaluran oksigen ke darah akan bertambah. Pernapasan bertambah dalam frekuensi yang lebih kecil. Bersamaan dengan perubahan pada jantung dan pembuluh darah, ketiganya bertanggung jawab untuk penundaan kelelahan. Kemudian selanjutnya itu perubahan pada otot. Kekuatan kelentukan dan daya tahan otot akan bertambah. Hal ini disebabkan oleh bertambah besarnya sarabut otot dan meningkatnya sistem penyediaan energi di otot. Lebih dari itu, perubahan pada otot ini akan mendukung kelincahan gerak dan kecepatan reaksi, sehingga dalam banyak hal kecelakaan dapat dihindari. Kemudian selanjutnya itu perubahan pada tulang. Penambahan aktivitas enzim pada tulang akan meningkatkan kepadatan, kekuatan, dan besarnya tulang. Selain mencegah pengeroposan tulang, permukaan tulang juga akan bertambah kuat dengan adanya tarikan otot yang terus-menerus. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan pada ligamentum dan tendo. Kekuatan ligamentum dan tendo akan bertambah, demikian juga dengan perlengkapan tendo pada tulang. Keadaan tersebut akan membuat ligamentum dan tendo mampu menahan beban berat dan tidak mudah cedera. Kemudian selanjutnya itu manfaat dari olahraga teratur itu perubahan pada persendian dan tulang rawan. Latihan teratur dapat menyebabkan bertambah tebalnya tulang rawan di persendian sehingga dapat menjadi parent atau shock absorber dan melindungi tulang serta sendi dari bahaya cedera. Kemudian selanjutnya itu perubahan pada aklimatisasi terhadap panas. Aklimatisasi terhadap panas melibatkan penyesuaian faal yang memungkinkan seseorang tahan bekerja di tempat panas. Di sini jelaskan kenaikan aklimatisasi terhadap panas disebabkan karena pada waktu melakukan olahraga terjadi pula kenaikan panas pada badan dan kulit. Keadaan yang sama akan terjadi bila seseorang bekerja di tempat panas. Jadi orang yang melakukan atau terbiasa melakukan olahraga teratur akan tahan di tempat panas ataupun bekerja dalam keadaan panas dibanding dengan orang-orang yang tidak melakukan olahraga teratur. Kemudian selanjutnya itu Komisi Disiplin Ilmu Keolahragaan pada tahun 2020 menjelaskan pada halaman 10 menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas olahraga dan tujuannya yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, olahraga pendidikan.
di mana merupakan proses pembinaan menekankan penguasaan keterampilan dan ketangkasan berolahraga, nilai-nilai kependidikan melalui pembekalan pengalaman yang lengkap, sehingga yang terjadi adalah proses sosialisasi melalui dan ke dalam olahraga. Kemudian yang kedua yaitu olahraga kesehatan, yang merupakan jenis kegiatan olahraga yang lebih menitikberatkan kepada upaya mencapai tujuan kesehatan dan fitness yang tercakup ke dalam konsep well-being melalui kegiatan berolahraga. Kemudian yang ketiga itu olahraga rekreatif, yaitu jenis kegiatan olahraga yang menekankan pencapaian tujuan yang bersifat rekreatif. Di mana rekreatif di sini dijelaskan bahwa manfaat dari aspek jasmania dan sosial psikologis. Kemudian yang keempat itu olahraga rehabilitatif, adalah jenis kegiatan olahraga atau latihan jasmani yang menekankan tujuan bersifat terapi atau aspek psikis dan perilaku. Kemudian yang terakhir itu olahraga kompetitif, merupakan jenis kegiatan olahraga yang menitikberatkan peragaan performa dan pencapaian prestasi maksimal yang lazim dikelola oleh organisasi olahraga. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan olahraga. Yang pertama itu pelepasan emosi, yang merupakan olahraga adalah salah satu cara untuk menyatakan emosi dan mengendorkan ketegangan. Kemudian yang kedua itu menunjukkan identitas. Olahraga memberikan kesempatan untuk dikenal dan untuk menunjukkan kualitas diri. Kemudian yang ketiga itu kontrol sosial, yang merupakan memberikan cara untuk mengontrol orang dalam suatu masyarakat bila ada penyimpangan perilaku. Kemudian sosialisasi, di mana olahraga berperan sebagai salah satu cara untuk terjadi kontak sosial sesama penggemar olahraga. Kemudian selanjutnya itu agen perubahan. Agen perubahan merupakan olahraga menghasilkan perubahan sosial, pula perilaku, dan menghasilkan perilaku baru, serta menjadi satu faktor yang mengubah jalan sejarah. Umpamanya, olahraga memungkinkan untuk berinteraksi dari semua jenis manusia dan untuk mobilitas ke atas berdasarkan kemampuan. Kemudian selanjutnya itu semangat kolektif, yang merupakan olahraga menciptakan semangat kebersamaan yang membuat orang bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir yaitu sukses perasaan berhasil. Olahraga memberikan perasaan berhasil baik sebagai pemain maupun sebagai penonton bila seorang pemain ragu memperoleh sukses. Dan olahraga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam kehidupan karena memiliki daya tarik untuk mengembangkan berbagai kemampuan, di mana menumbuhkan harapan-harapan, memberikan pengalaman yang mengembangkan, meningkatkan kesegaran jasmani dengan mengikut sertakan sistem otot-otot dan belajar dihasilkan dari ikut sertanya dalam kegiatan olahraga. Kemudian materi yang kedua itu olahraga rekreasi dan bermain. Di sini dijelaskan bahwa olahraga rekreasi sendiri dimulai dari Inggris ketika tuan tanah banyak sekali yang memiliki waktu luang dan mengisi dengan aktivitas fisik di halaman istana yang luas. Maka terciptalah olahraga rekreasi yang dikenal di Eropa dengan aksi trim, Amerika dikenal dengan recreation sport, dan biasanya dengan istilah umum disebut sport for all. Sport for all. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa dalam olahraga rekreasi, peraturan bermain tidak berlaku ketat sebagaimana olahraga prestasi. Hal ini sejalan dengan tujuannya yang bersifat rekreatif, yaitu memunculkan manfaat dari aspek jasmania, sosial, dan psikologis. Dan olahraga rekreasi juga memiliki unsur bermain yang biasanya terkait sangat erat di dalamnya. Pentingnya bermain itu sendiri didukung oleh pendapat beberapa ahli pendidikan, adalah John Dewey, yang dikutip oleh Charles pada tahun 1994 pada bukunya halaman 14, yang menyatakan bahwa bermain
adalah sarana stimulasi untuk merangsang munculnya sikap individu yang sebenarnya disebabkan individu yang bersangkutan merasa enjoy atau senang dalam menjalankannya. Kemudian selanjutnya yaitu olahraga rekreasi. Di sini jelaskan bahwa dalam olahraga rekreasi, peraturan permainan tidak berlaku ketat sebagaimana olahraga prestasi. Hal ini sejalan dengan tujuannya yang bersifat rekreatif, yaitu untuk memunculkan manfaat dari aspek jasmania, sosial, dan psikologisnya. Dalam olahraga rekreasi, unsur bermain biasanya terkait erat di dalamnya. Adapun bermain di sini memiliki pengertian bahwa suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri seseorang. Jadi rekreasi itu sangat erat kaitannya dengan bermain. Karena dalam melakukan aktivitas rekreasi dan bermain itu sama-sama memiliki kesenangan dan kepuasan pribadi yang melakukan aktivitas tersebut. Mungkin itu materi dari bab 3 itu, yaitu pengertian olahraga, olahraga rekreasi, dan bermain. Baik, itulah tadi materi pada bab 3. Semoga semoga apa yang dijelaskan atau materi yang saya paparkan dapat membedakan pengertian olahraga, apa itu olahraga rekreasi, dan apa itu bermain. Dan di sini pada slide terakhir saya mengutip sebuah kata bahwa wahai anak muda, segeralah mengepak tas dan jelajah dunia sebelum terlambat, karena menurut survei 75% orang di atas 35 tahun menyesal tidak sering liburan sewaktu muda. Jadi semoga kita eh, dapat memanfaatkan waktu luang dan tidak menyesal di kemudian hari. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.